Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk kuliah pamungkas dari kuliah irigasi hari ini, kita akan belajar terkait lawan, ya, lawan dari irigasi, yaitu drainase. Jika usaha irigasi adalah untuk mendatangkan air, maka drainase ini adalah bagaimana menghilangkan air. Menghilangkan dalam arti mengurangi. Jadi perlu dipahami bahwa dalam tahapan irigasi itu ada tahapan untuk menambahkan air, tapi ada suatu kondisi di mana air yang sudah ada di lahan pertanian ini kadang-kadang atau di sawah ini berlebihan, sehingga perlu upaya untuk mengurangi. Yang kadang berlebihannya itu bisa merupakan karena kita yang memberikan terlalu berlebihan, ya, atau karena ketika irigasi itu sedang berjalan pada saat musim hujan, di mana hujan yang terlalu deras, sehingga ketersediaan air di sawah sangat melimpah, sehingga perlu pengurangan. Ya. Nah, dari sekalian, nah irigasi itu sendiri dalam definisi yang bisa kita lihat ini adalah keadaan dan cara keluarnya air lebih ya, air yang berlebihan dari tanah. Air lebih ini air yang tidak dapat ditahan oleh butir-butir tanah dan menjenuhi pori-pori tanah. Ya, itu kalau drainase. Kemudian sifat fisik tanah yang menunjukkan frekuensi dan lamanya tanah bebas dari air lebih dan mencerminkan kecepatan air lebih keluar dari tanah. Ya, drainase baik maknanya air lebih itu segera keluar. Jadi air lebih itu pengertian satu kata ya, air lebih atau kelebihan air segera keluar dari tanah, tetapi tidak terlalu cepat. Drainase buruk, air lebih tidak segera keluar, tetapi tetap menjenuhi tanah pada daerah perakaran dalam waktu yang lama, sehingga akar tidak dapat mengambil O2. Artinya kondisinya adalah reduksi. Ya. Kemudian drainase berlebihan adalah semua air keluar dari tanah dengan cepat, sehingga tanaman menderita kekurangan air. Nah, masalahnya ya yang perlu Anda pikirkan adalah begini. Kalau lahan sawah itu terdiri dari tanah lempung atau clay, maka bisa dipastikan drainasenya cenderung ke arah buruk. Ya, airnya itu susah pergi. Tapi kalau tanahnya merupakan tanah pasiran, maka drainasenya berlangsung berlebihan atau berlangsung dengan sangat cepat. Itu jika tidak melewati saluran, ya drainase itu kan proses pengurangan air. Makanya kalau sawahnya itu merupakan tanah lempung atau clay, perlu dibuatkan saluran-saluran drainase. Dalam bahasa lain adalah saluran-saluran pembuangan, ya saluran pembuangan. Tujuan utama diadakan drainase, ya tujuan utamanya apa? Adalah membuang air lebih di atas permukaan tanah secepat-cepatnya dan mempercepat gerakan aliran air ke bawah di dalam profil tanah sehingga permukaan air tanah turun. Ditinjau dari sistem pembuangan air lebih, drainase dibedakan menjadi drainase permukaan dan drainase internal atau drainase bawah permukaan. Ya, kalau drainase permukaan itu proses pembuangan air lebih melalui permukaan tanah. Sedangkan yang internal drainase melalui bawah permukaan atau subsurface drainase atau drainase dalam. Proses pembuangan airnya lebih merupakan sistem pengaliran di bawah permukaan tanah. Jadi Anda bisa bayangkan misalnya ada lahan lahan golf begitu, maka di permukaan itu diharapkan ya terdiri dari banyak rumput atau lapangan bola misalnya. Tapi kalau ternyata itu berlebihan air hujan yang terlalu deras, maka perlu dilakukan upaya pembuangan air secara cepat. Nah, biasanya
dalam konstruksi modern di bawah permukaannya itu ada pipa-pipa drainase, sehingga kalau misalnya air berlebihan, langsung airnya mengalir dan terbuang melalui saluran pipa-pipa itu. Gitu. Nah, kelas drainase ini disebut berdasarkan air tersebut lamanya atau kedalaman di dalam profil. Disebut sebagai berlebihan, itu kelas 6. Kemudian agak berlebihan, itu istilahnya proses kecepatannya ya untuk menghafalkan ini. Jadi sangat buruk ya, berarti 0, artinya tidak ada yang berpindah. Hubungan drainase dengan pertumbuhan tanaman apa? Pada prinsipnya, drainase itu kan suatu tahapan untuk menyediakan oksigen di daerah perakaran tanaman. Ya. Drainase yang buruk, air itu lebih memenuhi air memenuhi pori-pori tanah sehingga air menggenang. Tanaman akan mati karena apa? Terhambatnya pengambilan oksigen. Jadi adik-adik sekalian, Anda dari masa pertanian akan memahami bahwa pernafasan tanaman itu bukan hanya lewat daun, tapi juga oleh perakaran tanaman. Artinya, keberadaan udara di daerah perakaran tanaman itu sangat penting, ya. Kecuali memang tanaman itu mampu beradaptasi dalam kondisi genangan air, seperti tanaman padi, ya. Nah, untuk tanaman yang lain itu tidak boleh terlalu berlebihan. Makanya kalau kita melakukan penyiraman, itu tidak boleh sampai jenuh yang begitu lama. Disiram itu secukupnya. Sama seperti Anda, misalnya kapasitas perut itu adalah 4 gelas, tidak terus otomatis langsung diberikan 4 gelas. Ya. Artinya sebagian harus tetap terisi udara di dalam perut untuk memudahkan dalam pernafasan. Makanya kalau orang minum ya misalnya maksimal 2 gelas dari kapasitas maksimalnya 4 gelas. Kira-kira gambaran analoginya seperti itu. Dengan perbaikan drainase akan memperbaiki apa? 1, peredaran udara di dalam tanah atau aerasi. 2, menghilangkan senyawa racun. Karena saat air pergi, itu jika airnya ternyata banyak mengandung zat racun atau tanahnya banyak mengandung zat racun, maka bisa terangkut. Contohnya apa? Jika di kawasan pesisir pantai, kadang-kadang kan tanahnya banyak mengandung garam. Ya, dengan didrainase oleh tentunya oleh air tawar ya, itu maka kadar garamnya bisa berkurang. Kemudian memacu kegiatan organisme di dalam tanah. Kenapa? Ya organisme kan butuh bernafas. Dengan adanya oksigen, otomatis dia akan bisa tumbuh dengan baik. Tanah juga mudah diolah. Kemudian juga pada akhirnya merangsang pertumbuhan akar tanaman. Sehingga akar akan menjadi luas dan dalam, tanaman akan menyerap air dan unsur hara dari volume tanah yang besar. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, pengaruh tinggi permukaan air tanah terhadap produksi gandum ini berdasarkan penelitian ya, artinya dari penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya drainase bagi tanaman ya. Terus kemudian ini juga selain dalamnya muka air tanah, produksi juga dipengaruhi oleh jenis tanah. Artinya apa? Ya memang produksi itu satu-satunya bukan karena air, tapi juga karena faktor tanah. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan, prinsip kehidupan bagi tanaman itu melewati 4 prinsip yang perlu Anda pahami. Yang pertama adalah memastikan bagaimana ketersediaan oksigen ya di dalam daerah perakaran tanaman. Ketersediaan oksigen ini sangat dipengaruhi oleh pori makro mikro dan juga bagaimana sistem drainase yang ada di dalam tanah. Yang kedua adalah ketersediaan air, yaitu yang kita bahas sebagai irigasi dengan berbagai macam penyiraman. Ada penyiraman lewat atas, sprinkle misalnya, pengaliran lewat permukaan, atau pengaliran dari bawah dengan sistem infus misalnya. Itu adalah prinsip kehidupan tanaman yang kedua. Yang ketiga adalah kita bicara mengenai vitamin, nutrisi, atau unsur hara. Jadi sejauh mana ketersediaan unsur hara di daerah perakaran tanaman, baik itu yang tersedia oleh kandungan tanah atau yang diberikan lewat pupuk oleh manusia atau yang terangkut oleh aliran air irigasi. Bisa juga dari atas ya, dari misalnya
terbawa oleh air hujan dan sebagainya. Itu adalah gabungan nutrisi. Jadi saya ulangi, prinsip kehidupan tanaman itu ada 4. Satu adalah ketersediaan oksigen atau drainase atau ketersediaan udara. Yang kedua adalah ketersediaan air, dan yang ketiga adalah ketersediaan produksi. Yang keempat apa? Yang keempat adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi di sekitarnya. Misalnya, kalau tanaman itu ditanam terlalu rapat, maka terjadi perebutan, persaingan pengambilan nutrisi tanaman dengan sangat ketat, sehingga daerah perakaran akan cepat kering, cepat kurus karena pengambilan lebih banyak daripada unsur hara yang tersedia. Artinya apa? Kalau Anda menanam rapat, itu butuh unsur hara yang banyak. Kalau unsur haranya tidak banyak, sementara tanamannya tetap banyak, maka yang terjadi tanamannya akan kurus-kurus, yang biasanya secara agronomis akan ditandai tanaman akan cenderung berubah warna dari yang seharusnya hijau tua menjadi hijau kekuning-kuningan, gitu ya, atau bahkan nanti menuju ke arah layu. Nah, sistem drainase itu ada yang permukaan dan bawah permukaan. Yang permukaan adalah model perataan, jadi istilahnya sama rata begitu. Yang kedua model gulutan, ya, gulutan drainase individual atau sistem sorjan. Sorjan ini sering Anda lihat misalnya di daerah Wates, Kulon Progo, di mana sebagian tanah merupakan gundukan yang berada di permukaan air dan sebagian merupakan saluran drainase yang tergenang air. Sehingga keduanya ini mampu ditanam dengan baik. Ada tanaman yang memang ditanam di atas tanah yang kering, dan ada tanaman yang ditanam dalam kondisi tergenang, misalnya tanaman padi. Pak, kenapa dilaksanakan sistem sorjan? Ini untuk mengantisipasi dalam upaya adaptasi petani menyesuaikan kondisi lahan di sana, di mana kalau terjadi hujan itu sering terjadi genangan yang begitu lama. Drainase permukaan juga menggunakan saluran terbuka. Nah, bagaimana dengan sistem drainase bawah permukaan? Biasanya acak, ya, tempatnya itu kadang-kadang atau bisa berlangsung secara alami. Ada model herringbone, gridiron, interceptor, dan sebagainya. Nanti kita lihat gambar-gambar berikutnya. Nah, yang ini adalah land smoothing. Ya, land smoothing itu perataan. Jadi kecenderungannya tanah ini, ya istilahnya perataan tanah biasanya merupakan suplemen sistem drainase saluran terbuka, ya. Jadi istilahnya untuk berjalan menuju ke tempat yang lebih rendah dari air itu. Tujuannya untuk menghilangkan bagian-bagian yang tinggi dan mengisi tempat-tempat yang rendah sehingga terbentuk suatu permukaan yang rata dengan lereng yang seragam, ya. Yang kedua dalam bentuk gulutan, ini Anda bisa lihat, ya. Suatu sistem drainase yang dibuat dengan penumpukan atau menumpukkan tanah pada suatu jalur memanjang searah lereng, sehingga di kiri kanan tumpukan tersebut terbentuk saluran-saluran pembuangan air, ya, seperti ini. Gulutan drainasenya ini biasanya adalah tinggi gulutan 45-75 cm dari dasar saluran, kemudian lebar gulutan bisa 5 meter, ya, sampai 10 meter, bahkan ada yang sampai 20 meter, tergantung, ya. Kalau permeabilitasnya lambat, ya semakin lambat itu harus semakin pendek. Kenapa coba? Ini menarik ini buat diskusi. Jadi semakin drainasenya lambat, maka butuh jarak yang lebih pendek. Kenapa? Ya karena dengan lambat ini butuh sistem yang dipercepat. Sistem yang dipercepat dengan cara apa? Salurannya diperbanyak, gitu ya. Gulutan drainase individual. Jika gulutan drainase biasa dapat menampung lebih banyak tanaman, kurang lebih 10 barisan tanaman, sedangkan gulutan individual ini hanya 1 baris tanaman. Nah, biasanya ini dipakai di lahan rawa-rawa. Ini Anda lihat, ya, gulutannya tanamannya hanya 1. Kadang-kadang ini tanaman mangrove atau tanaman-tanaman pertanian, karena ini genangan airnya terlalu banyak. Jadi pola ini biasanya dipakai jika genangannya terlalu banyak. Ya, beda dengan yang tadi. Sistem sorjan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, yang bisa Anda lihat di sekitar daerah Wates, arah laut, ya. Sistem ini banyak dipraktekkan di dataran pantai Pulau Jawa untuk menanam palawija
di bagian atas, maksudnya yang ini, ya, yang ini, dan padi di bagian yang berair, ya, pada tanah-tanah aluvial atau vertisol yang berlereng kurang dari 1%. Ini pada tanah-tanah yang datar dan permeabilitasnya sangat lambat atau rendah. Tinggi gulutan bisa 50 sampai 80 cm. Di Pantura biasanya Anda bisa lihat ini misalnya sistem yang mirip ini tuh kalau lahan bawang merah misalnya, itu mirip sistem sorjan, ya. Tapi kalau bawang merah biasanya bagian atas itu khusus untuk penyiraman, ya. Kemudian untuk lebarnya sekitar 1 sampai 5 meter tergantung kondisi dan situasi yang ada di situ, ya. Lebar bagian yang berair sama dengan lebar saluran. Untuk tanah yang permeabilitasnya lebih cepat, maka lebar gulutan bisa lebih lebar, ya. Tapi dalam penguasaan tanah secara tradisional, gulutan yang lebar nampaknya tidak praktis, ya. Panjang gulutan tidak tetap, beberapa meter sampai beberapa dalam bentuk puluhan meter, ya. Yang berikutnya adalah drainase dalam bentuk saluran terbuka. Dari hamparan kebun atau usaha tani, air dikeluarkan melalui saluran terbuka ke dalam saluran-saluran yang lebih besar, ya. Misalnya ini di sini diperlebar ke sini untuk meneruskan saluran itu, pembuangan alaminya ke arah sana. Nah, ini untuk pembuangan air juga untuk disesuaikan dengan kapasitas saluran sebagai sebuah spesifikasi dalam sistem yang dijalankan, gitu ya. Nah, ada juga drainase yang merupakan drainase bawah permukaan atau sistem drainase dalam. Sistem drainase dalam ini pembuangan airnya di dalam tanah, ya. Sistem ini dibuat jika kondisi topografi permukaan air tanah atau lapisan tanah bawah menghambat gerakan air gravitasi. Keuntungan sistem drainase dalam tidak mengurangi luas area yang ditanami. Kenapa? Ya karena di permukaan nggak kelihatan, ya tetap bisa ditanami. Tidak menjadi sumber tumbuhan pengganggu. Biasanya kan saluran drainase itu kadang-kadang banyak ditumbuhi oleh rumput-rumput liar, sehingga dalam rutinitas itu sering dibersihkan. Yang ketiga, tidak mengganggu pekerjaan usaha tani. Yang keempat, menurunkan muka air tanah secara efektif. Cuman ini cara pembuatannya yang mahal, ya. Makanya tadi saya contohkan seperti lahan padang golf, ya, padang golf atau di kawasan-kawasan lain yang memang bisa menyerap dengan biaya tinggi. Bahan yang umum digunakan untuk membuat pipa adalah tanah lempung biasa disebut dengan pipa genteng, ya. Pipa genteng itu ya, jadi pipa-pipa yang dibuat dari tanah yang dibakar, jadi genteng yang bentuknya kayak pipa. Air masuk ke dalam pipa genteng oleh gravitasi dan masuk ke dalam melalui sambungan, ya. Ini intinya adalah ke bawah begitu. Bahkan kalau dari genteng itu kan diam-diam juga dia bisa meresapkan air, ya. Dia bisa meresapkan air walaupun sangat kecil selain lewat pipa-pipa yang ada, gitu ya. Terus setelah pipa disusun, maka lubang ditutup kembali seperti ini, adik-adik sekalian. Ditutup kembali, ditata begini terus ditutup kembali, ya. Air masuk ke dalam saluran pipa melalui lubang pertemuan dua pipa. Ya, ini lubang pertemuannya dua pipa ini. Agar air mengalir di dalam saluran pipa, maka saluran dibuat berlereng ke arah saluran utama. Ya, ini dibuat disusun miring-miring begini, saling sambung menyambung begitu. Ya. Terus kemudian kedalaman dan jarak. Jadi faktor-faktor yang menentukan dalamnya tempat meletakkan pipa drainase adalah karena faktor permeabilitas. Anda tahu ya, permeabilitas itu kan proses kecepatan aliran air di dalam tanah. Yang kedua, kedalaman tempat pembuangan. Yang ketiga, dalamnya lapisan kedap air pada lapisan bawah. Jadi kedalaman tempat pembuangan itu ya tergantung, kalau terlalu dangkal nanti pas yang di atas diolah cangkul malah kena cangkul kan pecah, ya. Kalau terlalu dalam juga lebih repot pembuatannya. Kemudian tergantung juga lapisan kedap air yang ada di bawahnya. Maksudnya begini, kalau di daerah itu kedalaman muka air tanahnya berapa? Kalau muka air tanahnya hanya 1 meter, maka pipa drainase dibuat 2 meter ya otomatis kan tergenang. Maka biasanya penempatan pipa drainase itu berada di atas permukaan air tanah, bahkan di atasnya itu yang cukup jauh, ya. Misalnya kalau air tanahnya 3 meter,
paling drainase ini diletakkan hanya 1 meter dari permukaan. Artinya ada space sepanjang setinggi 2 meter ya antara pipa drainase itu dengan muka air tanah yang ada di bawahnya. Ya. Kemudian juga bagaimana kemampuan alat. Kedalaman pipa itu kan jarak dari susunan pipa ke permukaan tanah, misalnya 60 cm. Makin dalam pipa dibenamkan, makin panjang jarak antar lateral. Kan gitu. Tanah yang permeabilitasnya sedang, jarak antar lateralnya sekitar 24 kali dalamnya pipa yang dibenamkan. Nah ini jarak dan kedalaman rata-rata sistem drainase pipa. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Misalnya untuk tanah lempung, permeabilitasnya lambat, jaraknya sekitar ini, dalamnya sekitar ini. Terus kemudian sistem acak atau alami, random or natural system, dipergunakan pada tanah-tanah yang tidak memerlukan drainase lengkap yang berjarak teratur. Ya. Umumnya terjadi pada daerah-daerah datar yang banyak depresi atau tempat-tempat basah. Depresi itu tempat turunan ya. Sistem ini terutama dibuat pada daerah-daerah drainase kecil di daerah basah yang terpencil. Gitu ya. Ya, oke. Kurang 3 slide lagi. Sistem tulang herring. Nah ini sistem tulang ini seperti ini ya, tulang kayak tulang ikan begitu. Cocok digunakan pada daerah yang permukaannya konkav atau yang berdepresi panjang dan sempit. Setelah penyebarannya terdapat daerah berlereng ke arah depresi tersebut. Ini pipa utama dibenamkan searah depresi dan tegak lurus terhadap lereng. Sistem ini sesuai daerah yang memerlukan lateral yang panjang dan drainase yang sempurna. Ini, Anda lihat seperti sirip ikan, pola penyusunannya seperti ini. Jadi nanti semuanya akan mengalir ke pola yang di tengah ini. Ya. Gridiron, sistem gridiron hampir sama dengan sistem herringbone, kecuali saluran lateral masuk ke dalam saluran utama dari satu sisi saja. Ya. Gridiron ini masuk ke satu sisi saja. Kemudian nanti interseptor pada sistem ini pipa drainase dibenamkan di tepi daerah depresi sehingga air yang datangnya dari bagian atas tidak masuk ke dalam depresi ini. Ya, ini hanya teori, prakteknya tidak seribet ini. Ya. Biasanya kalau saluran drainase di di sawah ini simpel, di mana ada ujung-ujung dari irigasi biasanya dibuat saluran-saluran pembuangan. Begitu. Terus yang terakhir ini ada pertanyaan yang bisa untuk renungan Anda. Ya. Misalnya kasus ya, apa maknanya masing-masing jika drainase itu baik, buruk, dan berlebihan? Ya. Drainase baik itu maknanya kalau terjadi keseimbangan antara pemberian dengan pembuangan. Buruk apabila pemberiannya banyak, keluarnya susah. Berlebihan apa? Misalnya irigasinya hanya ngasih 1 liter, ternyata yang terbuang 3 liter. Itu ternyata drainase yang berlebihan. Jelaskan pengaruh kedalaman muka air tanah dan tekstur tanah terhadap persentase hasil tanaman. Ya. Jadi intinya tanaman itu tadi ya adik-adik sekalian. Tanaman akan berproduksi dengan baik itu apabila kondisi 4 prinsip hidup tadi terpenuhi. Apa alasan sistem drainase bawah tanah dibuat? Ya tadi ya pertimbangannya karena faktor punya dana, demi estetika gitu ya, karena lapangan bola, lapangan golf, ya bayangkan kalau lapangan bola mau didrainase, di tengah lapangan bola ada salurannya, itu kan terbuka lah, itu kan otomatis tidak jadi lapangan bola lagi, nanti banyak orang jatuh, ya kan? Kan macam sistem drainase bawah tanah yang seperti tadi ya. Sebutkan alat ukur tambahan yang digunakan untuk mengetahui debit air di saluran dan bagaimana formula masing-masing untuk mengetahui debit air tersebut. Ya, pengukuran yang secara manual pernah saya jelaskan kaitannya dengan pengukuran kecepatan air ya dengan pengukuran alat waktu. Tapi bisa juga pengukuran debit itu menggunakan alat-alat yang lebih modern ya. Seperti sebenarnya kalau kita melihat kayak saluran air di PDAM segala itu kan sebenarnya juga seperti pengukuran debit, sehingga mereka bisa mengkonversi pemakaian air oleh si tuan rumah
itu per harinya atau per bulannya menggunakan air berapa meter kubik, misalnya seperti itu. Nah, ini ada istilah-istilah tadi, sorjan, bedding, debit air, dan drainase. Ini materi sudah selesai dari seluruh rangkaian, dari irigasi sampai drainase. Sebagian besar menjelaskan terkait dengan irigasi, yaitu bagaimana cara mencari air dari sumber air sampai kepada daerah perakaran tanaman, cara memberikannya dengan kebutuhan yang optimal bagi tanaman, tapi jika kelebihan maka dilakukan drainase. Ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan, kalau jika ada pertanyaan, monggo. Waktu masih 10 menit, silakan. Jika tidak ada, ini kuliah terakhir ya. Jadi nanti kuliah memasuki UAS sesuai dengan jadwal. Nanti materi UAS itu sama, kelas-kelas yang dari agroteknologi maupun dari ilmu tanah itu sama. Ya, soalnya sama, materi bahan kuliahnya juga sama, gitu ya. Silahkan jika ada pertanyaan, monggo. Jika tidak ada, kuliah bisa saya cukupkan sampai sekian. Semoga Anda persiapan nanti untuk UAS. Bagi yang tidak bisa mengikuti kuliah ini, nanti akan saya coba upload agar ini bisa dilihat oleh adik-adik yang tidak bisa ikut. Sedangkan untuk presensi mengikuti sesuai dengan jadwal waktu yang ada. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama.